Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Teman-temanku yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dalam kesempatan kali ini senantiasa kita diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan iman, kekuatan Islam, dan kekuatan ihsan, agar kita mudah menjalani ibadah puasa kita di bulan Ramadan dengan berbagai macam suasana yang kita alami. Teman-temanku, santriwan yang dirahmati Allah, santriwati yang saya cintai, ya mohon maaf kalau ada ketersinggungan ya. Baik teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini saya akan coba untuk mengulas tema yang membahas tentang seputar para penghafal Al-Quran. Mula-mula dari judul ini kita ketahui seputar para penghafal Al-Quran. Jadi ada apa saja sih hal yang terjadi, hal yang didapatkan, hal yang dirasakan oleh para penghafal Quran ini? Baik, pertama-tama teman-teman sekalian, penghafal Quran itu memiliki keutamaan. Apa keutamaannya? Kita berangkat dari ayat yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, la yamassuhu illal mutahharun. Konteks ayat ini menerangkan pada kita agar kita tidak menyentuh Al-Quran dalam keadaan tidak suci. Sebagian ulama menafsirkan ayat tersebut bahwasanya tidak hanya kita menyentuh Al-Quran itu dalam keadaan tidak suci. Tidak hanya Al-Qurannya saja. Apabila Al-Quran ini terdapat dalam sebuah tempat, maka untuk menyentuh tempat itu kita dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu. Contohnya ketika Al-Quran terdapat di atas meja, maka untuk menyentuh meja ini kita dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu. Apa sebabnya? Karena meja yang mana meja ini dia terdapat Al-Quran, maka meja itu menjadi mulia asbab adanya Al-Quran. Kemudian yang kedua, di antara adab daripada penghafal Quran itu adalah tidak dianjurkan bagi penghafal Quran untuk meludah sembarangan. Masalah ini sempat saya tanyakan kepada guru saya waktu saya mondok itu. Pesan beliau, jawab beliau begini, rupa-rupanya ketika orang membaca Al-Quran, saat dia melantunkan ayat suci Al-Quran, itu air liur yang ada di mulutnya terkontaminasi dengan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang dikhawatirkan ketika air liur itu atau air ludah itu berada di sembarang jalan, yang dikhawatirkan air ludah, air liur yang mulia ini terinjak-injak oleh banyak orang. Nah, makanya penghafal Quran itu dianjurkan untuk meludah di air yang mengalir seperti sungai, kali, dan lain sebagainya. Baik teman-teman sekalian, dari dua keutamaan tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya segala suatu hal, ya, baik itu tempat atau apapun itu, jika lemari saja bisa mulia karena Al-Quran, air liur bisa mulia karena Al-Quran, bagaimana jika Al-Quran itu tertanam, berada dalam diri kita? Nah, oleh karenanya, suatu hal yang terkontaminasi dengan Al-Quran, maka dia menjadi mulia dengan sendirinya. Nah, baik, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, apakah setiap orang yang menghafal Quran itu dia dikatakan mulia? Nah, mari kita bahas. Kita flashback pada zaman Sayyidina Ali. Kita tahu siapa yang membunuh Sayyidina Ali itu. Bahkan diriwayatkan yang membunuh Sayyidina Ali itu qaimul lail, shaimun nahar, wa huwa hafizul Quran. Yang membunuh Sayyidina Ali itu ahli kalau dia ibadah itu, kuat sholat malamnya. Kalau siang dia ahli dalam berpuasanya. Dan yang tak kalah penting, dia adalah penghafal Al-Quran. Nah, penghafal Al-Quran juga bisa menjadi pembunuh Sayyidina Ali ternyata. Lalu kita ketahui banyak sekali misionaris-misionaris
yang mana mereka menghafal Quran, akan tetapi mereka bertujuan untuk mencari-cari kesalahan dalam Al-Quran itu. Dalam artian mereka menghafal bukan untuk mengharap ridho Allah. Nah, oleh karenanya, tidak semua penghafal Quran itu dikatakan mulia. Lalu seperti apa penghafal Quran yang mulia? Penghafal Quran yang mulia itu adalah setiap orang yang menghafal Quran, yang melantunkan ayat suci Al-Quran, bertepatan dengan itu, dia juga mencoba untuk mengaplikasikan ayat-ayat suci Al-Quran itu dalam kehidupannya. Mereka juga mencoba untuk mengimplementasikan, untuk menyesuaikan setiap ayat Al-Quran itu dalam kehidupannya. Luar biasa ini. Banyak sekali ayat Al-Quran itu. 6.000 lebih ayat Al-Quran. Pertanyaannya, bagaimana kita mengamalkan ayat yang sebegitu banyak? Sederhana, teman-temanku sekalian, santriwan dan santriwati yang saya cintai. Pertama, menurut saya, mulailah untuk mengamalkan, untuk mengaplikasikan ayat-ayat suci Al-Quran itu dari hal-hal yang paling sederhana. Contohnya apa? Nah, saya memiliki sebuah pandangan dalam surat Ar-Rahman itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ar-Rahman Tuhan yang Maha Pengasih. Kemudian Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang mengajarkan manusia Al-Qur'an. Khalaqal insan, kemudian menciptakan manusia, 'allamahul bayan, dan mengajarkan manusia itu al-bayan, berbicara. Teman-teman, kalau kita mendengar dokter sedang mengajar, pasti yang diajarkan dokter itu adalah ilmu kesehatan. Jika kita mendengar sastrawan mengajar, pasti yang diajarkan sastrawan itu adalah ilmu sastra. Budayawan sedang mengajar, pasti yang diajarkan budayawan itu adalah ilmu budaya. Namun, ketika kita mendengar Tuhan yang Maha Pengasih sedang mengajar, maka sudah pasti yang diajarkan oleh Tuhan kepada manusia, kepada makhluknya, adalah rasa kasih sayang yang tidak terbatas. Nah, oleh karenanya, sambil kita menjalani proses kita menghafal Quran, mulailah dengan mengamalkan kasih sayang kita pada sesama manusia. Insya Allah, hal-hal lain, hal-hal baik lainnya yang terdapat dalam kandungan Al-Quran itu akan menyusul terimplementasi dalam kehidupan kita. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.